Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Fikar, please open your camera. Selamat malam Kak. Bisa buka kamera. Anaknya kenapa Kak? Izin bertanya Kak. Kalau di agama Kristen itu kan ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Emang apa tuh bedanya perjanjian lama, perjanjian baru? Yang mana yang dipakai, yang mana yang autentik? Terima kasih. Silakan di ini ya, ntar komit dulu. Semua autentik saudaraku, autentik semua ini ya. Kejadian sampai Wahyu, di mana memang Alkitab ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu artinya adalah tahun sebelum Masehi, di mana Tuhan Yesus Kristus berjanji ya, mengadakan perjanjian dengan Israel bahwa dia akan datang sebagai Mesias. Di mana di dalam perjanjian lama ada hukum Taurat, ada kitab Taurat, ada kitab kitab Kidung Agung, kitab Jabur atau Mazmur, kitab para nabi besar, nabi kecil ya, kitab Ester dan kitab Hikmat ya, kitab Amsal dan kitab apalagi ya, kitab Ayub ya. Itulah di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel bahwa akan ada datang Mesias, yaitu Allah itu sendiri. Nah, di perjanjian baru itu adalah tahun Masehi, di mana perjanjian baru Mesias itu sudah datang, yang dinubuatkan di perjanjian lama ya. Sehingga tahun perjanjian baru itu adalah tahun Masehi. Mesias sudah datang, Mesias sudah lahir ke dunia. Nah, perjanjian baru itu ada kitab Injil, ada kitab para rasul, kitab surat-surat umum, dan kitab Apokalips, yaitu akhir zaman. Jadi semua autentik saudaraku, semua autentik, semua itu firman Tuhan yang Maha Kudus. Nah, begitu. Nah, buka mikrofonnya. Sudah dengar Kak? Kak, untuk perbedaan agama Kristen, Protestan dan Katolik itu apa kok terlihatnya kayak sangat berbeda kali gitu? Apa keyakinan itu tetap sama apa beda? Keyakinan tetap sama. Yang berbeda itu adalah tata liturgis saja ya. Di mana di Katolik ada 7 atau 9 sakramen. Di dalam Protestan ada 2 sakramen, di mana sakramen ini tetap sama-sama terdapat juga di dalam aliran Kristen dan Protestan dan Katolik ya. Yaitu bahwa sama-sama mengakui sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Nah, makanya Katolik dan Protestan satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, Efesus 4 ayat 5. Kita semua satu iman, di mana percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi, sang juru selamat kita. Nah, begitu saudaraku. Sama satu lagi Kak, tadi lupa agak kepotong. Berarti kalau kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, itu yang menuliskan kitab perjanjian baru itu berarti manusia lah Kak. Manusia ini tahu dari mana dia harus menciptakan kitab yang baru gitu, perjanjian baru gitu. Kok bisa dia kayak kepikiran ini harus ada perjanjian baru, harus ditulis kitab baru? Berarti isi kitab baru ini tulisan manusia atau karangan manusia, apa memang langsung dari Tuhan Yesus itu sendiri? Kok ada upgrade gitu dari yang lama kayak perjanjian baru, kok perjanjiannya gitu kayak apa ada yang berubah gitu dari perjanjian itu? Kayaknya tadi nggak paham si Fikar ini ya, tidak ada yang kurang jelas di situ. tadi. Iya, justru dengan adanya perjanjian lama, perjanjian baru menunjukkan ini adalah kebenaran sejati. Karena apa? Seluruh dunia mengikuti tahun perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalender sekarang kan kita memakai kalender Masehi.
Perjanjian lama itu adalah tahun sebelum Masehi. Perjanjian baru adalah tahun Masehi. Kan kita mengikuti kalender Masehi sekarang 2024. Itu artinya Mesias sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Kedatangan Mesias 2000 tahun yang lalu. Nah, Alkitab ini mau perjanjian lama dan perjanjian baru, semua itu adalah firman Tuhan yang Maha Kudus. Sebab ya, 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi ini tulisan diilhamkan oleh Allah yang Maha Kuasa, bukan buatan manusia, bukan karangan manusia. Di mana Tuhan Yesus yang berfirman, yang menyuruh para nabi dan para rasul ya, yaitu di Keluaran 34 ayat 27, Yeremia 30 ayat 2, ya Wahyu 21 ayat 5, di mana Tuhan memerintahkan, tuliskanlah segala firman yang kau dengar daripada aku, karena firman ini tepat dan benar, tuliskanlah itu dalam suatu kitab. Makanya adalah Alkitab. Karena itu perintah Tuhan Yesus, ini firman Tuhan yang Maha Kudus. Ini bukan sekedar tulisan, bro. Makanya kalau kita baca ini, kita imani terjadi dalam hidup kita. Di mana Tuhan berfirman, Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 16 ayat 26, berdoa dalam namaku, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Matius 18 ayat 16, Matius 18 ayat 20, Tuhan berfirman, apabila ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, setiap orang Kristen berkumpul dalam nama Tuhan Yesus di seluruh dunia, dia hadir. Karena Tuhan itu Allah yang Maha hadir, bro. Berarti ini udah final lah ya Kak, perjanjian dong, ada lagi perjanjian lagi ke depannya ya. Ini udah final, ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Alkitab ini tidak akan pernah berlalu ya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan, sekalipun langit dan bumi berlalu, firmanku tidak akan pernah berlalu. Matius 24 ayat 35. Markus 13 ayat 31. Tuhan Yesus akan menjaga firman-Nya. Seperti itu saudaraku. Ya, udah cukup Pak. Ya, makasih Fikar. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Fikar yang cakap dan manis. Ya, Linta Darat, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera, saudaraku. Saya Kak, cuma satu pertanyaan aja. Ya, pertanyaannya apa? Ya gini, tadi kan saya dengar ada yang bertanya masalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Katanya itu untuk perjanjian lama untuk nubuat bahwa Yesus datang ke dunia untuk membuat perjanjian antara Israel ya. Ya, di perjanjian lama Tuhan Yesus membuat perjanjian dengan bangsa Israel bahwa dia akan datang sebagai Mesias. Betul. Ya, betul. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus membuat perjanjian sama orang Israel, kenapa orang Israel bukan Kristen yang lebih dulu di situ? Gitu, Mbak. Memang yang pertama sekali Kristen itu orang Israel. Karena kekristenan itu berasal dari Israel, bro. Cumananya cerita darat ini. Tapi faktanya sekarang, faktanya sekarang di Israel, di situ malah tidak percaya Kristen. Siapa bilang orang Israel tidak percaya Tuhan Yesus? Di situ kan orang Yahudi, Mbak, setahu saya. Thank you, Mariani. Saya baca dulu ayatnya ya. Iya, Kisah Para silakan. Rasul 11, saudaraku. Di mana di sini firman Tuhan, Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini para rasul itu kan orang Yahudi, di mana Rasul Yohanes, Rasul Bartolomeus, Rasul Filipus, Rasul Yakobus, Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul yang lain, semua itu orang Yahudi. Orang Israel itu, bro. Dan mereka memberitakan Injil ke Yunani, ya, ke Siprus, ke Asia, ke Eropa. Memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi yang pertama sekali menjadi Kristen itu orang Israel. Loh, dulu sampai sekarang orang Israel percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, tapi gini, kalau kamu bilang ya, ada memang yang tidak percaya. Ada juga orang Israel tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus adalah Allah.
Karena apa? Bukan Kita nggak usah masalah heran. Karena sejak bukan zaman masalah nggak para percaya. nabi, bentar dulu, saudaraku ya. Ini saya Iya, kasih tahu sama kamu, nggak usah heran, nggak usah bingung, gitu loh. Kalau nggak semua orang Israel itu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dari zaman para nabi, sejak Musa membawa orang Israel ke tanah Kanaan, banyak bangsa Israel itu yang tegar tengkuk ya, tidak taat kepada Tuhan Yesus, yaitu Yahweh Elohim. Di mana sebentar saja Musa pergi ke gunung ya. Ini saya ini waktu dulu. Di Keluaran 32 ya. Ketika Musa pergi ke gunung ya untuk iya. menerima firman dari Tuhan Yesus, orang Israel langsung murtad tuh ya. Mereka langsung suruh si Harun di Keluaran 32 untuk membuatkan anak lembu emas, lalu mereka itu menyembah lembu emas ya, menyembah patung. Jadi nggak usah heran kalau orang Israel itu Mbak, dari zaman para nabi itu dari banyak juga. Bentar dari dulu. kis Bentar. Banyak juga orang Israel, ya banyak orang Israel itu murtad, tegar tengkuk, tidak taat sama Tuhan Yesus. Hanya beberapa orang yang taat sama Tuhan Yesus. Jadi nggak usah heran. Makanya para rasul itu ada 13 ya, termasuk sama Paulus. Mereka taat dan setia kepada Tuhan Yesus, memberitakan Injil ke berbagai negara. Jadi kalau sekarang orang Israel banyak yang tidak terima, ya nggak apa-apa. Karena sejak zaman para nabi pun orang Israel itu tegar tengkuk. Mereka melawan sama Tuhan Yesus. Hanya gini loh Mbak, beberapa yang setahu taat. saya, gini Mbak Mikana, setahu saya dari zaman Musa itu belum ada Kristen di Israel, Mbak. Justru fakta sekarang kalau kita mau lihat seharusnya di Israel itu mayoritas Kristen. Tapi faktanya kenapa mayoritas Yahudi gitu loh. Masalahnya Mbak sendiri yang bilang perjanjian antara Yesus dengan orang Israel. Masa sudah buat perjanjian tapi malah tidak mengikut ke agama Kristen? Kan Oke, gitu. begini, bentar. Kamu bilang belum ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Yahweh Elohim itu sendiri. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Sehingga lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu bukan asal lagu. Tapi itu adalah yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apanya? Firman-Nya, kemahakuasaannya tidak pernah berubah. Dari situlah kita bisa mengenali bahwa Tuhan Yesuslah Yahweh Elohim itu. Dari apa? Dari firman-Nya. Karena apa? Kepada Nabi Musa dia berfirman, akulah yang ada dan yang ada. Kepada Abraham dia berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Yaitu di Kejadian 17 ayat 1. Kepada Yakub dia berfirman, Kejadian 35:11, akulah Allah yang maha kuasa. Kepada Nabi Yesaya, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12, dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Nah, dia juga berfirman kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yaitu di Wahyu 1:8, akulah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang ada, yang maha kuasa. Aku telah mati, namun dialah aku bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 17-18. Jadi firman Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dari situlah kita mengenali bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang awal dan akhir, ialah Yahweh Elohim itu sendiri yang berfirman kepada para nabi. Gitu loh, bro. Ya. Oke, jadi Tidak, Tuhan Yesuslah Allah yang Maha Kuasa. Kalau banyak orang Israel itu tidak taat dan setia kepada Tuhan Yesus, pertanyaan nggak saya tidak ke apa-apa. situ. Karena waktu keluar dari Mesir pun mereka banyak yang murtad, bahkan di tengah jalan mereka banyak yang mati. Karena apa? Pertanyaan Mereka saya tidak ke situ Mbak melawan. Mikana. Nah, begini saudaraku ya, kalau sudah genap jumlah di mana Tuhan Yesus berfirman ya, menubuatkan tentang akhir zaman kedatangannya kembali, yaitu di Matius 24, yaitu perumpamaan tentang pohon ara, yaitu Matius 24 ayat 29 sampai 36 ya teman-teman ya. Saya nggak bertanya ke Kedatangan situ Mbak Tuhan Yesus Mikana. itu apabila pohon ara sudah mulai bertunas ya, artinya orang Israel sudah semua terima Tuhan Yesus, barulah dia datang kembali ya. Itu akan Saya nggak terjadi, bertanya, bro. Mbak Mikana, saya nggak bertanya ke situ loh Mbak Mikana. Nah, kamu tadi Saya bertanya, saya bertanya, jawab sesuai dengan firman Tuhan, iya, bukan keinginan kamu. saya bertanya begini loh Mbak Mikana. Tuhan Yesus kan sudah buat perjanjian sama orang Israel. Seharusnya kalau fakta di Israel itu seharusnya mayoritas Kristen, tapi saya baca tentang zaman Musa di situ tidak ada nama-nama Kristen loh Mbak Mikana. Loh, tadi sudah dijelasin, bolak-balik. Gitu Mohon maaf dong, saudaraku, gitu. Tuhan mengasihimu. Aduh, bolak-balik situ lagi. I'm sorry ya, bro. Mohon maaf ya, saya sudah jelaskan tadi. Aduh.
Mula musia tu sih. Saudara sekalian, di video ini telah kita saksikan bersama ada pertanyaan antara lain tentang apa beda perjanjian lama dan perjanjian baru. Untuk pertanyaan satu ini Mihana menjelaskan secara panjang lebar dengan membacakan dalil-dalil di Alkitab. Terus ada pertanyaan kalau memang perjanjian lama itu dinubuatkan tentang Yesus dengan bangsa Israel, kenapa bukan bangsa Israel yang lebih dulu memeluk agama Kristen? Mungkin di sini menurut saya maksudnya kenapa kok orang Israel sendiri tidak percaya kepada Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi intinya orang Israel kok mayoritasnya agama Yahudi padahal katanya sudah buat perjanjian dengan Yesus? Kira-kira apa ya yang tidak dipercaya oleh mereka? Dan seperti biasa apabila ada pertanyaan yang susah untuk diberikan argumen, Mihana selalu menurunkan si penanya secara sepihak. Kira-kira apakah fair seperti itu? Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 2 Timotius pukul 3:16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Keluaran 34:27 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Yeremia 32, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Wahyu 21:5 Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Yohanes pukul 14:14 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pukul 16:26 Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Matius 24:35 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Markus pukul 13:31 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kisah Para Rasul 11:20 Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kejadian 17:1 Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian 35:11 Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Yesaya 44:6 Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 48:12 Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Matius 24, lihat perikopnya di ayat 29-36.